Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Seperti yang kita lihat sekarang, ini ada seorang tamu dari Kashmir, seorang yang katanya menjadi satu-satunya warga Kashmir di Indonesia. Kita akan ngobrol banyak tentang Kashmir, tentang bagaimana orang Kashmir melihat Indonesia dan lain sebagainya. Jadi kita akan perkenalkan dulu ini. Ini namanya, nama samarannya Tanwir. Tanwir Ahmad Kirmani. Tanwir Ahmad Kirmani. Oh, ternyata nama asli ya. Kabar baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pernah kena COVID? Alhamdulillah gak pernah. Oh, gak pernah. Jangan pernah ya. Alhamdulillah, insyaallah gak akan lah. Banyak. Kita mulai dari hal yang sangat simpel. Ngapain datang ke Indonesia? Ya buat istri. Ya? Karena saya nikah sama orang Indonesia di sini. Oh, jadi datang ke Indonesia jauh-jauh cuman buat nikah? Ya. Pertama itu. Pertama itu yang lain beda. Apa yang lainnya? Ya kayak bisnis lah, bisnis. rezeki ya gitu. Cari rezeki. Kapan meninggalkan Kashmir untuk datang ke Indonesia? Terakhir kali kapan saya pernah ke sana maksudnya? Memutuskan untuk datang ke Indonesia pertama kali tahun 2012. 2012. Berarti sudah ada di Indonesia 9 tahun. Iya, udah hampir 9 tahun. September akan jadi 9 tahun. Berapa kali sejak saat itu kembali bolak-balik ke Kashmir? Setahun kita suka sekali ke sana. Oh, setahun sekali. Karena itu lagi apa sih? Karena musim Covid sekarang, pandemik tuh gak bisa pulang dulu. Jadi udah 3 tahun belum pulang-pulang kita. Oke, gimana tanggapannya tinggal di Indonesia? Apa yang bikin beda Indonesia sama Kashmir? Actually kalau kita pasti lihat beda sama Kashmir itu banyak yang beda. Tapi kalau kita lihat India dan Indonesia itu banyak yang ada apa sih kayak sama lah. Budayanya juga banyak yang apa sih mirip. Oke, budaya India sama Indonesia banyak sama, tapi Indonesia sama Kashmir beda. Beda banget itu tuh. Karena kita budaya ikut yang Islam Syariah. Oh, oke. Jadi Indonesia sama India lebih banyak kesamaannya mungkin karena faktor historis. Kita Indonesia juga dulu Hindu Buddha. Karena itu mungkin. Tetapi Kashmir sangat berbeda dengan India. Berbeda. Bahasanya? Bahasa, muka, jenis, origin, lot of things beda itu. Race? Race is different. Maaf ya kalau bahasa saya Indonesia masih kurang apa sih lancar. Yeah. Ya, lot of things are different lah. Oke, apa salah satu yang differentnya, yang menarik Kashmir Indonesia? Apa salah satu kulturnya yang berbeda? Kayaknya hampir semua saya lihat gak ada yang miripnya. Kayak lihat apa sih, kita lihat kalau Afghanistan, Persia, dan Pakistan. Ada yang nggak pasti cocok, cuman hanya nama kadang-kadang sedikit sama gitu. Agamanya kita hampir sama, Islam. Dan sholat kita sama gitu, baca Al-Quran kita Arabik ya gitu, sama itu. Kashmir secara kultur lebih mirip Afghanistan, Persia, dan Pakistan. Kita bisa bilang itu semua campur, jadi kayak budaya Kashmir gitu. You can campur language with English if you want. Ya oke, sometimes. Yes. Karena bahasa Indonesianya agak susah ya. Bukan susah, tapi ya kalau saya ngomong kadang-kadang apa sih ada sedikit beda lah di sini. Nggak apa-apa. Kan saya juga nggak bisa bahasa. Tadi berarti bahasa Kashmir dengan bahasa India berbeda. Beda banget. Maksud gini nih, Indonesia Malaysia tuh beda, tapi banyak samanya. Ya kalau gitu tuh Hindi sama Urdu hampir sama, tapi banyak yang berbeda. Kalau bahasa Urdu itu tuh apa sih bahasa sopan banget, seperti bahasa yang dipakai di Pakistan, di Kashmir. Muslim India bisa juga. Bukan Kashmir tuh Kashmiri pertama. Kashmiri bahasa Kashmir pertama. Kedua baru Urdu. Kalau di Kashmir. Pertama tuh Kashmiri, seperti apa sih di Indonesia pertama tuh Indonesia. Seperti itu Kashmir tuh pertama tuh bahasa Kashmiri. Oh gitu. Oke, misalkan gini. Guru Gembul sangat tampan. Bahasa India, bahasa yang digunakan oleh India dan bahasa yang digunakan oleh Kashmir bagaimana? Menyebut Guru Gembul sangat tampan. Artinya apa itu? Guru Gembul is very handsome. Oh, Guru Gembul is very handsome. I know it's lie, but you can. Okay. Guru Gembul in bahasa Kashmir. In Kashmiri. Sochuk khubsurat. What? Sochuk khubsurat. You are handsome. Okay. Sochuk khubsurat.
Kita bisa bilang buat perempuan juga. Oh, itu Suci khubsurat. ternyata lebih susah daripada bahasa Thailand itu ya. Kalau bahasa yang digunakan di India. Dan bahasa Kashmir itu harus kita ngomong dari sini. Apa? Kayak Arabik. Oh, iya iya. Ya, dari sini ha. Walsa kiya chukaran kai chugasun walsa yol walsa such mion dost ऐसा गए दोस्त पनिंत. You know, little bit from here, you have to take from here. Iya, saya nggak mau mengulangnya. I cannot speak like that. Kalau bahasa Hindi, bahasa yang digunakan di India, Itu bahasa biasa lah. nggak, maksudnya, misal saya cari perbedaannya. Tadi bahasa Kashmir seperti itu, bahasa ini, kamu sangat ganteng. Tum bahut sundar ho. Oh iya, sangat. It's berbeda. normal, it's just itu dari hanya cuma lidah. Bukan dari sini. Oke. Nah, kalau Urdu emang ada sedikit kadang-kadang dari sini juga, tapi dari lidah juga. Urdu itu yang di Pakistan. Pakistan, yang Muslim, iya. gitu. Jadi agak susah juga kalau ngomongin soal. Mungkin karena di Indonesia itu memang banyak bahasa-bahasa. Mungkin di sana juga banyak bahasa yang. Lebih dari 2000 kalau nggak salah India, atau 400 kalau tahu berapa. Tapi ada banyak macam. Ya, ada banyak. Seperti di Kashmir juga banyak pasti bahasa. Kalau bukan cuma se-Kashmir, itu Jammu and Kashmir. Itu tuh satu state, one state. Ya. Nah, di sana tuh kalau kita ke Rajouri, bahasa Gujri, Rajouri apa ya? Tempat? itu kota. Kota. Di daerah Jammu Kashmir. Oh. Kalau kita pergi ke daerah saya Badarwa, itu bahasa Badarwahi, Kashmir juga, Dogri, Pahari, dan Sarazi, Gujri, Punjabi, lot of languages lah. Hanya di pasti state Jammu and Kashmir juga banyak bahasa di satu state. Oke. Tadi Pak Tanwir bilang bahwa bahasanya beda, kulturnya beda, semuanya berbeda. Beda. Lalu kenapa tiba-tiba masuk bersama India? Actually, kalau kita ngomong tentang sejarah, itu Kashmir itu bukan hak milik Pakistan, bukan milik India. Itu tuh kita punya dari dulu sebelum Inggris masuk ke India, kita punya negara kita sendiri. Ada kerajaan di situ. Iya, kerajaan seperti di sini juga dulu ada kerajaan kan? Ya. Di Indonesia juga sekarang Malaysia masih kerajaan, Thailand masih kerajaan. Iya. Dulu itu tuh waktu tapi udah India Pakistan dua negara. Maksudnya udah bilang Udah itu pecah jadi dua negara. Kan Kashmir juga pakai sama Inggris. Tuh mereka milik itu pasti masih tetap beda negara. Tapi waktu itu kan Pakistan udah jadi negara beda. Iya. Pakistan kirim tentara dia masuk ke Kashmir buat ambil Kashmir. Yang Raja Kashmir dia datang ke Jawaharlal Nehru ke India, Perdana Menteri India. Boleh saya minta tolong, itu Pakistan tentara lagi masuk ke Kashmir. Mau ambil negara kita. Jadi kita minta tolong seperti saya datang Raju datang ke rumah bro. Iya. Bro datang ke saya itu lagi masukin rumah saya, tolong kamu aja ke sini, suruh dia pergi dari sini karena saya lebih kuat, maksud gitu. Ya, tentara waktu itu India kirim ke Kashmir, masuk sampai sekarang belum keluar. Oke. Jadi ceritanya ketika India terlepas dari penjajahan Inggris, India dan Pakistan kemudian terpecah. Ya. Ketika India Pakistan terpecah, Kashmir masih ada secara independen dan berbeda baik dengan India maupun Kashmir. Yes. Tetapi kemudian Pakistan tiba-tiba mengambil alih secara sepihak, tiba-tiba mendatangkan pasukan militer ke sana, mencaplok. Raja Kashmir minta tolong sama India, tolong diusirkan, tapi malah dicaploknya sama India. Sama India gitu. Tapi itu udah masalah besar tuh, jadi itu Inggris dan Perdana Menteri Pakistan dan Perdana Menteri India mereka duduk, mereka bilang oke, kita 30% kasih ke Pakistan, 70% buat India. Jadi kita hilang negara kita sendiri, sekarang hak milik India yang punya Kashmir yang daerah Kashmir yang daerah India, Kashmir occupied by Indian. Iya. Ya itu tuh sekarang udah state India. Oh, jadi sampai sekarang ada Kashmir yang dimiliki India, ada Kashmir yang dimiliki Pakistan. Yang ada udah batas dari sana ke sana. Ada itu seperti itu. Ada, cuma 25% atau 30 karena itu. Tapi Pakistannya pengen semua milik 100% buat dia. Tapi India gak mungkin. Dia bilang yang ada di Pakistan itu juga semua hak milik kita. Jadi perang udah 75 tahun sampai sekarang perang terus dari udah merdeka dari situ. India rebutan Kashmir dengan Pakistan, padahal Kashmirnya sendiri
Kalau kita pengen negara kita sendiri. Tahu kalau kita udah negara kita punya sendiri, alhamdulillah kita negara paling terkaya insyaallah. Lot of minerals, lot of gold, lot of diamonds, lot of wood, lot of water project, electricity project, and the people's hospitality, language, semua beda. Ya, Kashmir sangat indah kan? Oh, we call pegunungan yang indah itu. semua yang datang ke Kashmir yang udah terkenal boleh bisa cari di Google, Kashmir itu surga di dunia. Iya, saya lihat di Google. We called it paradise on earth. Iya, iya. People are also beautiful, good people, polite people, nice people. Berapa banyak penduduk Kashmir sekarang? It's about more than 200 I think, more than 200 million. Because I don't know about the millions, you know, we call it crore, lakhs, like this. Yeah, We count like that. Oh iya. Oke, gini. Ini saya mohon maaf, ini adalah orang Kashmir asli. Jadi ketika dia menyampaikan sesuatu, maka ini adalah pandangannya pribadi. Tentu saja orang Indonesia sekarang agak susah juga terkait dengan tema-tema seperti ini karena pemerintah Indonesia sudah lama sekali memiliki hubungan yang akrab dengan pemerintah India. Tetapi biarlah orang Kashmir ini berbicara secara langsung tentang kondisinya di sana. Ini pertanyaannya sensitif, tapi harus saya tanyakan. Ya boleh, silakan. Apakah orang Kashmir tidak menyukai pemerintahan India? Kita gak mau terima actually. Kita sampai sekarang kita gak mau terima dari pemerintah India, terima Pakistan. Kalau bisa kita pemerintah kita sendiri kayak pemerintah syariah kita sendiri. Ingin Kita mau tuh gitu, ngerti? Iya. Tapi ya gak bisa kan, kita tahu kan. Kashmir Kita mau ya, tapi kita lagi struggle, sampai sekarang kita masih struggle. Iya. Let's see if kalau di depan insyaallah kalau kita dapat negara kita sendiri, kita gak tahu. Cuman bisa berharap. Tapi kalau menurut saya, kalau kita lihat sekarang kayaknya susah. Iya, susah. Susah. Karena pemerintah India tuh terlalu kuat. Pemerintah India terlalu kuat. Terlalu kuat. Mereka bisa lagi kan, Cina juga gak berani, Pakistan juga gak berani. Siapa akan nolong ke kita? Gak ada. Kalau misalkan orang-orang Kashmir bikin konspirasi misalkan, udah coba dari 70 tahun, kita lagi coba terus. coba terus. Enggak. Sekarang udah jadi UT, you know, Union Territory. Oh. Dulu tuh ada hukuman orang India yang dari kota lain atau state lain gak bisa beli tanah di sana, gak bisa warga negara Kashmir, cuman warga negara Kashmir yang asli bisa di sana. Bisnis mulai beli tanah orang lain gak bisa. Oke. Tapi sekarang mereka udah bikin UT, sekarang orang Kashmir, orang India yang lain juga bisa beli hak milik di sana. Udah hancur semua Kashmir sekarang, tapi ya bukan artinya tapi hancurin yang indahan, tapi hancurin yang banyak yang kayak hukum. Oh. Tuh jadi udah India tuh udah masuk sampai dalam banget sekarang di Kashmir. Pemerintah Kashmir kan ada pemerintah lokal Kashmir kan? Ya punya menteri kita sendiri. Oh, punya. Ya kayak chief minister. Oh. Kan chief minister. Every state have their own chief minister. Iya. Same. We also have our own chief minister, our own local parties. Oh. Like NC, National Conference, PDP, and there are also some Democratic. Tapi tentara India ada di Kashmir. Everywhere, di mana-mana pasti akan ketemu. Kalau 100 meter kita jalan, kalau 100 meter dari sini ke sana pasti ketemu 10 tentara India, pakai gun, pakai senjata terus di sana. Ngapain pakai itu kan udah nggak perang kan? Kashmir itu nggak perang kan? Sipil sepenuhnya kan? Lalu kenapa harus? Ya mereka pikir masih tetap kita kita masih pengen merdeka, kita kapanpun kita bisa bangun lagi gitu. Oh. Jadi pingin kita harus dibawahin. Jadi mereka udah kayak bos-bos di sana. Walaupun itu tempat kita, negara kita, daerah kita gak bebas. Di mana-mana kalau udah jam 7 sore, kalau kita keluar pasti akan berhenti semua tentara. Buat apa kamu keluar dari rumah? Mau kemana? Walaupun bukan pandemik, walaupun bukan lockdown, bukan curfew, buat kita tetap ada curfew. Cuman pengen ke bioskop, ditanyain. Gak ada bioskop di Kashmir, gak boleh, haram. Oh iya, oke, ya, sorry. Ke mall
misalkan yang seperti itu? Ya sama, walaupun mau apapun, banyak akan berhenti seperti dari sini kita mau ke oke lah alun-alun. Berapa kali ada apa sih yang kita harus checking pada sama military bikin apa sih kayak berhenti dulu, checking ada apa, lihat kartu ID seperti ID KTP. Kalau kita gak ada KTP mereka akan tangkap. Kamu siapa? Tinggal di mana? Periksa banget, verifikasi banget. Oh. Dan kalau misal orang Kashmir mau pindah ke wilayah India yang lain, masih apa sih tetap suka bedain Pak bro, resist orang India tuh. Dirasisin. Rasisin. Ada diskriminasi. Waktu saya sama istri saya kita turun ke Mumbai, mereka lihat apa sih paspor saya Kashmir nulis di sana Jammu Kashmir. 3 kali kita apa sih periksa ke saya. 3 kali 4 kali. Kalau orang lain biasa pergi. Tapi karena saya orang Kashmir, Muslim, periksa 4 kalian. Udah di imigrasi, dia bawa paspor saya di dalam. Udah lihat itu. Lama kita berdiri kasih paspor. Ada datang di luar, periksa di sana lagi. Waktu terakhir kita keluar, ada agensi lagi. Mereka bawa saya di pinggir, lihat paspor lagi, tanya lagi. Berapa lama? Kayak seperti kita bukan warga negara India. Ya, wilayahnya dianggap milik India, tetapi warganya diperlakukan. Okay. Mereka pengen Kashmir tapi bukan pengen orang Kashmir. Ya gitulah. Ya, pengen karena tempatnya indah dan banyak mineral, banyak sumber daya alam. Turis number 1 ini dia Kashmir. Oh, iya, Turis, iya, you know. Iya. 50% ekonomi India dari Kashmir. Apa aja? Tourism, wood and water, electricity projects, and what you call the Neelam. There is a stone. Batu Neelam, yang Taj Mahal, Kashmir. Oh, batu apa itu? Permata? Batu kayak diamond, apa sih? Berlian. Kayak berlian, Neelam. Itu mahal banget, Saphir. You can say Saphir, Saphir. Saphir Kashmir is very expensive. Oh. And dry fruits. Yeah, everything. India kan semuanya wilayahnya itu airnya pasti berasal dari pegunungan Himalaya yang di utara itu kan ya, termasuk juga dari Kashmir ya. I said what about a big economy of India is coming from the Kashmir. Ini cek lagi ya, tapi ini klaim dari ini. Coba kalau misal gini, orang Kashmir jahat, misal racun itu semua airnya kan ngalir ke India tuh. Gak bisa kayak gitu kan, kita manusia, kita takut ke Allah. Walaupun mereka apa sih non Muslim, maaf ya, kafir, tapi kita gak boleh kayak gitu juga. Kita kan orang Islam, kita agama beda. Yang belajar dari kita beda. Pikiran jahil saya aja sih. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih. Kalau tinggal di Kashmir, kalau saya nih, saya orang dari Indonesia, kemudian datang ke Kashmir, apakah saya harus datang dulu ke India, minta izin apa dan sebagainya? Bukan, nggak usah. Ada visa India, udah bisa masuk ke Kashmir. Oh. Jadi, karena itu tuh state India sekarang kan. Ya. State India, kota India sekarang. Tapi kalau orang Kashmir mau keluar ke India dulu atau langsung keluar saja? Bukan, ya Kashmir sekarang juga di India kan, ya dari Delhi. Ada paspor airport, bandara di Kashmir juga, tapi nggak bisa ke luar negeri langsung. Jadi harus ke Delhi. Ya. Delhi, New Delhi, Mumbai, Bangalore, Chennai, and what is called your Kerala, lot of places. Banyak tempat ada bandara internasional. Ya, tapi lebih dekat New Delhi kita. Oke. Dengan semua batasan itu, dengan semua diskriminasi itu, apa orang Kashmir kurang makan? Enggak. Atau kurang semuanya? Alhamdulillah kita apa sih hidup aman, apa sih di sana, apa sih kita gak butuh, kita ada punya sendiri semua. Subur di sana ya? Subur. Pertanian, apapun kita bukan hanya apa sih buah-buahan, beras kita punya sendiri, grains kita punya sendiri, sayuran kita punya sendiri. Alhamdulillah, kan saya bilang dulu tuh Kashmir tuh negara sendiri. Oh iya. Perdagangan di sana, jadi banyak juga orang-orang kaya di Kashmir. Jadi maksudnya lot of banyak. Jadi maksudnya kalau bro kan turis, seperti bro turis datang ke Kashmir. Kalau bro gak punya uang, gak ada bro apa sih tinggal di sana tanpa makan, pasti orang akan suruh yuk ke rumah saya karena tahu itu tuh orang luar negeri, tamu kita akan suruh ke rumah, tidur di sana tinggal mau 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, pasti akan jaga banget bro.
saya nekat datang ke Kashmir, terus saya gak punya uang sama sekali. Sekali, Don't gak butuh. worry, saya nggak usah khawatir. Mereka kan kasih uang juga. Karena Itu namanya bilang Kashmiriyat. Itu hospitality kita. Oh, itu ya semacam tradisi Kashmir. menyambut tamu. Karena buat Kashmir, kita ya? kan buat Muslim, kita Muslim. Buat tamu tuh buat kita tuh kayak angel lah, malaikat. Kita harus jaga dia. Ngerti kan, Nabi juga bilang kalau tamu datang ke rumah Anda harus salam dulu, kasih minum dulu, kasih makan dulu. Kalau dia gak punya uang atau apapun dia butuh bantu, harus bantu ke dia kan. Jadi Baraya, Kashmir itu tempat yang sangat indah, kayak Swissnya gitulah. Tapi ini di pegunungannya yang sangat berbeda. Kalau Baraya datang ke sana, gak usah bawa duit. Ya, insya Allah. Insya Allah. Gak akan butuh duit. Kalau mereka tahu bro lagi datang dari luar negeri buat cuman lihat our place, Ya. they will be so polite, so nice with you. Oh. You can't imagine how much polite, how much sweet they will be with you. Ini seriusan, ini perkataan langsung dari orang Kashmir. Jadi kalau Baraya sekarang di Indonesia lagi bokeh, kena pandemi, jadi kekurangan tangan. Tapi benar kan ya, maksudnya itu memang sudah jadi kultur di Kashmir. Of course. Siapapun tamu yang datang ke sana pasti akan diperlakukan dengan sangat Mereka gak akan lihat itu Hindu, Kristen, Muslim, gak. ya kan? Itu tamu kita udah. Oke. Tapi dari tadi itu ngomong Islamnya tuh ditekankan sekali, itu Kashmir adalah Muslim, identitasnya begitu ya? Nah, Muslim. Kita tuh apa sih about 90% Muslims. Sekitar Kashmir. 90%. Yeah. Sisanya Hindu, Kristen. Kashmiri Pandits are there, Sikhs are there, some. And kalau bro kita ke apa sih ke Jammu, there are lot of Sikhs. Sikh, you know, they wear some turbans, you know. Oke. Ya, sudah. Ceritanya adalah Kashmir itu sekarang sudah dalam kontrol Inggris dan kondisinya di sana sudah cukup, segala sesuatunya sudah cukup, kecuali bahwa di sana banyak sekali diskriminasi dan banyak tentara-tentara di sana yang mengawasi. Seandainya kemudian ada referendum, misalkan, seandainya, you know referendum, pemilihan, kamu harus memilih apakah merdeka atau India atau Pakistan, misalnya seperti itu. Merdeka. Dan kalau pilihan merdekanya hilang, gabung ke India atau gabung ke Pakistan? India. Gabung ke India? India. Kenapa? Karena India tuh ya maaf ya, saya akan ngomong yang jujur aja lah sekarang. Karena India tuh gara-gara India banyak orang banyak negara udah mata di Kashmir. Tapi karena India mereka gak bisa apapun di sana kan. Pernah Amerika juga minta buat 99 tahun Kashmir kan. Kayak lease. You know, seperti di sini kan di Papua kan. Ambil kan. Tapi India tolak, dia gak bisa paksain. China juga udah mata-mata di Kashmir, Ladakh. Itu region Kashmir. Ledak apa ledak? Ledak it's a border, batas sama Cina di daerah situ. Oh itu teritori. Territory. Ada itu. Cina juga bilang itu Ledak masuk ke Cina. Tapi gak bisa ambil kan? Karena itu under India. Takut juga kan? Kan India memang kuat, ekonomi juga bagus. Semua bagus lah, tapi hanya itu saya gak suka. Mereka suka racism, especially Hindu Muslim. Tentang agama. Cuman itu yang kita gak suka, dan mereka tuh terlalu gak percaya ke kita. Mereka terlalu masih percaya kita lagi tolong ke Pakistan, tapi aslinya gak. Kita gak suka Pakistan. Gak mau sama Pakistan, tapi kita gak mau sama India juga maksudnya. Oke, saya rangkum. Pada dasarnya orang Kashmir itu sangat menginginkan merdeka. Tetapi kalaupun tidak harus merdeka dan kemudian harus milih, maka pilihannya adalah India, karena India telah memberikan semua, termasuk jaminan keamanan, dan lumayan uang daripada yang kota lain ke Kashmir. Banyak ada ke offer buat orang Kashmir, offer you know, like vacancies, money, jobs, lot of things lah. Because they want or India, Kashmiri people accept India as their country, so they are giving too much to us also. I will not tell you. I understand. Cuman memang ada masalah rasisme. Hindu Muslim religion. Hindu is because Hindu Muslim. Not because other. Not because of other. Because Hindu peoples, you know, not all. There are a lot of good Hindu peoples. Sometimes they are better than our Muslim. I'm sorry, I don't want to say that. Tapi kadang-kadang mereka terlalu baik juga Hindu. Ngerti? Bukan semua, tapi ada banyakan yang masih gak suka ke Muslim. Suka buat sedikit-sedikit bunuh ke Muslim. Yang itu sensitive, you know,
Yeah, yeah. Especially after this prime minister is getting too much high violence there. Iya, iya. Maybe you have read in news, Pak Modi you itu have ya? bukan Pak Narendra Modi. Oh iya. Ha. Oh, bukan Pak Modi tapi Narendra. Narendra Modi. He don't deserve to call sir. Oh ya? I don't call him sir or Mister. Oke. Just a Modi. Oke. Oke, beberapa pertanyaan terakhir. Kalau kondisinya Kashmir seperti itu, apa akan ada niat untuk kembali ke negaranya, ke Kashmir? Saya. Ya? Ya kalau udah pasti normal ya saya mau pulang ke sana, saya lagi kangen banget. Ya, not because pandemi, bukan karena pandemi, maksud saya you stay. Of Kamu course. tinggal di sana. Of course. Oh. I cannot leave my citizenship. I'm still original Kashmiri. Your parents masih di sana semuanya? My parents already passed away. Mom and dad both are passed away. Oh. I have just one brother in there. Oh. And but all my family, uncle, auntie, cousins, family from mom, all are there. Oke. Jadi semuanya di sana baik-baik saja ya? Alhamdulillah semua baik-baik di sana sampai Oke, sekarang. bisa sampaikan salam pakai bahasa Kashmir untuk keluarga di Ya, sana. salam tuh di mana-mana sama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Message, pesan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya pesan. Kamu mau menyampaikan sesuatu ke sana? Ke Kashmir. Ya. Oh, pakai bahasa Kashmir Iya. buat mereka. Kashmir boy ini tuh hakikat. Himmat thai jo hai. Insyaallah khoda dini es azadi. Alhamdulillah insyaallah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Ya sebenarnya masih banyak hal yang harus dibicarakan sih, tapi ya kita berhenti dulu lah karena mungkin terlalu banyak. Nanti masih lama tinggal di Kashmir. Jadi kalau nanti masih lama tinggal di Indonesia mungkin ya? Ya, masih lama lah udah mulai Jadi nanti bisnis di sini. Kalau orang-orang Indonesia nanti masih pengen ngobrol, masih pengen banyak nanya, silahkan. Nanti kapan-kapan kita bahas lagi. Atau isi di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan terkait dengan Kashmir, terkait dengan apa, mumpung orangnya ada di sini. Oke, Baraya, sekian saja. Semoga berfaedah. Tetapi intinya adalah ini adalah pernyataan asli dari orang Kashmir tentang bagaimana mereka diperlakukan di India dan bagaimana sikap mereka terhadap pemerintahan India. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.